Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah atas karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, khususnya keistiqamahan kita dalam menuntut ilmunya Allah. Walaupun dalam kondisi hujan, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan. Mudah-mudahan hujan ini membawakan berkah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala tetap memberikan pahala dan ganjaran bagi teman-teman kita karena kondisi jauh yang saat ini pengen ikut hadir, tapi dalam kondisi belum ada kemampuan karena hujan. Mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah, insyaallah sudah sakit rawuh. Coba mobil mengalami sambil berkali double, piringannya berkali double. Mudah-mudahan manfaat berkah, amin. Langsung saja kita melanjutkan pembahasan tentang fikih, dan kita masuk pada hal-hal yang diharamkan ketika orang dalam kondisi hadas. Sebelum itu, sebagian ulama mengatakan ada 3 hal untuk menghilangkan kesusahan dan kegelisahan. Thalathatu asya' tufarrijul usas. Ketika ada seseorang mengalami susah, gelisah, kurang mood, enggak mood, dalam pikirannya itu kurang nyaman, maka bisa dihilangkan dengan 3 hal. Zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir dimanapun kita berada, itu insya Allah kesusahan, kesumpekan akan hilang. Wabil khusus 2 zikir, la ilaha illallah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Bisa diulang, la ini kalau selalu dilazimkan terus menerus, segala bentuk apapun yang terjadi pada hati kita dan pikiran kita, kesusahan, kesumpekan, malas ibadah dan seterusnya, maka insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa diamalkan, amin ya rabbal alamin. Menghilangkan kesusahan. Terus yang kedua, liqa'u auliyai, kumpul ketemu dengan teman-teman ingkang sae, rencang-rencang ingkang sae. Jadi kalau selalu kita ketemu, boten tambah bosan, boten tambah pingin ketemu. Hati yang susah, yang gelisah ketemu dengan konco hilang. Pikiran-pikiran tentang bayar utang hilang. Gak mari pisah, ingat maneh. Liqa'u auliyai, ketemu dengan orang-orang yang saleh semacam ini, kalau diistiqomahkan, maka akan terbawa hasil dan faedahnya untuk hati ini selalu nyaman, selalu bahagia, selalu tentram hati. Walaupun gak nyekel duit ini pun insya Allah hati tenang, insya Allah. Okay. Terus yang ketiga, wasama kalamil hukama, sering mendengarkan dawuh-dawuhnya para ulama, khususnya yang akan kita baca.
itu daun-daun mengenai tentang ilmu tasawuf atau daun-daun terkait tentang ilmu fikih, kalau telinga kita selalu sering-sering digunakan untuk mendengarkan, maka hati kita akan mudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang menjadi kesusahan kita dihapus dan dihilangkan oleh Allah. Tiga hal ini setiap kali kita ketemu kita dapat. Setiap majelis kita awali dengan zikir secara umum, khususnya sholawat Nabi Muhammad SAW kita dapatkan. Yang kedua, selalu kepanggih ketemu dengan orang-orang baik. Dan yang ketiga, selalu yang kita aturkan, kita ucapkan adalah daun-daunnya para alim ulama. Semoga di dunia kita mencintai para ulama, di barzah insyaallah kumpul dengan beliau, dan di akhirat kumpul dengan beliau, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dari kitab fasal tentang hal yang haram bagi orang yang hadas. Manintaqaba wudu'uh, barang siapa yang wudunya batal, asalnya punya wudu kemudian dia batal wudunya karena sebab satu di antara 4 hal yang kemarin kita terangkan, entah nyentuh perempuan istrinya menurut mazhab Imam Syafi'i, atau mungkin melakukan satu di antara 4, mungkin tidur yang tidak sesuai dengan syarat di mana tidur itu membatalkan, yang kemarin sudah kita bahas. Maka kalau wudunya batal, harum alaih, diharamkan baginya satu, as-shalah, hukumnya tidak boleh sholat. Kalau tetap memaksa harus sholat, kalau tetap memaksa dia tetap sholat, padahal dia tidak memiliki wudu, maka sholatnya haram dan dia melakukan suatu kriminal. Apa niku? Larangan Allah. Boten angsal. Sholat sing sunnah napa sholat sing fardhu boten angsal. Termasuk hukum sholat sujud syukur napa sujud tilawah. Ada orang seandainya baca fasjud waqtarib, kan kalau Quran tidak harus dia dalam kondisi wudu selama tidak memegang. Nah ternyata ayat itu menganjurkan untuk si pembaca sujud, tapi dalam kondisi dia tidak pakai wudu, maka tidak boleh sujud. Karena hukumnya sujud tilawah itu mirip dengan sholat, harus suci, harus menutup aurat, harus menghadap ke kiblat. Lalu bagaimana caranya? Ada penggantinya. Yang kemarin kita terangkan di ABL, Masjid ABL, Ahad pagi, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, sebanyak 4 kali. Itu kalau dibaca sudah bisa mewakili yang namanya sujud tilawah. Malah ada istilah namanya sujud syukur. Habis nonton ngaji, mulai kondi rezeki dari Allah. Anaknya dapat jodoh, atau mungkin bisnisnya laku, atau mungkin ada barang ditawar oleh orang, dengan diaturi dengan nikmat itu untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur itu termasuk jenis daripada ibadah mirip seperti sholat. Apa itu? Harus dalam kondisi wudu. Kalau tidak wudu, maka tidak boleh yang namanya sujud syukur. Nah, dari ini keterangan, kadang-kadang kita lihat sujud. Pertanyaan, sudahkah menutupi aurat? Yang kedua, sudahkah menghadap ke arah kiblat? Yang ketiga, lapangannya suci atau tidak? Yang keempat,
presiden calonnya menang, langsung di atas podium sujud jelungkit. Nah, nggak masalah juga, itu suatu nikmat. Cuma tolong dikondisikan tadi, pakaiannya harus suci, badannya harus tertutup auratnya, harus menghadap ke arah kiblat, harus dalam kondisi suci, tempat yang digunakan untuk sujud juga harus suci dan seterusnya. Nah, kecuali kalau ada orang seandainya sudah datang waktu sholat, ternyata air enggak ada, debu enggak ada. Kalau dia terus menunggu air, bakal enggak doa, maka tetap sholat. Loh, ini enggak suci, kenapa harus sholat? Ya, namanya sholat faqidut thuhurain. Sholat dalam kondisi tidak menggunakan wudu, tidak menggunakan tayamum, sekedar menghormati waktu sholat. Nanti selesai ada air, ada debu, maka dituntut wajib untuk mengqadai sholat yang barusan dikerjakan. Understand? Yes. Saking menikah sholat di atas pesawat. Kalau orangnya itu bisa suci, mungkin dari airport sudah wudu, lalu kemudian naik pesawat, alhamdulillah masih dalam kondisi wudu, masuk waktu zuhur, silahkan Anda sholat. Ini kita bahas dia dalam kondisi wudu. Sholatnya bagaimana? Rukuk komplit, sujud komplit atau enggak? Enggak bisa. Sholatnya tetap di atas kursi, tetap sholat. Tapi nanti setelah sampai ke airport yang dituju, ngodoi lagi. Kenapa ngodoi lagi? Kan sujudnya enggak sesuai, rukuknya tidak sesuai. Padahal mesti bisa. Kalau seandainya minta izin pramugari atau yang menjaga, tolong sejenak saja, 3 menit, 4 menit saya bisa untuk sholat secara biasanya ada di ruangan mendekati tempat-tempatnya makan minuman biasanya. Nah, itu kalau seandainya dia bisa rukuk, dia sujud secara komplit, maka tidak perlu mengqadai. Tapi kalau tidak bisa, saya sudah suci, tapi rukuknya tetap di atas kursi, sujudnya tetap di atas kursi, sudah. Apa daya kita? Dilarang, tidak boleh sholat, sudah. Tetap nanti sampai di airport yang dituju, tetap mengqadai sholat. Nah, ini dalam kondisi suci. Apalagi yang tidak dalam kondisi apa? Suci. Kita mau menggunakan air di toilet pesawat, itu khusus untuk qada'il hajah atau untuk cuci tangan. Tidak boleh kita gunakan wudu. Ustaz, gak konangan, gak konangan, hukumnya gak boleh, itu melanggar. Apalagi digunakan mandi, itu gunakan mandi. Itu khusus air terbatas untuk fasilitas qada'il hajah, maaf, dengan mencuci atau hal-hal yang bersifat ringan. Terus bagaimana? Sudah masuk waktu sholat, silakan tayamum. Tayamum gak ada debunya, kecuali kalau dari Indonesia bawa debu, nggak ada debunya. Bismillah, sholat namanya faqidut thuhurain. Tetap sholat dalam kondisi tidak punya wudu, tidak punya tayamum. Nanti sampai di airport tetap harus diqadai. Ini perincian secara singkat. Kalau pendapat satunya lagi, ada pendapat yang agak sedikit berat, tetap qadha, walaupun dalam kondisi dia bisa rukuk, bisa sujud. Loh, kenapa? Karena nggak nempel ke bumi. Kecuali kalau pesawatnya punya bukan punya besi, mungkin pas waktu zuhur langsung turun ke sini, nempel di bumi, nempel, ayo sholat cepet-cepetan, ini mumpung. Kecuali nggak mungkin ada. Setiap pesawat pasti gantung, nggak mungkin nempel ke bumi. Ini pendapat
kita tadi di musola sujudnya sama tetap harus nopo kodok. Tapi boleh menggunakan pendapat yang pertama tadi, selama rukunya komplit, selama sujudnya komplit. Jadi bagi orang yang umroh haji saat ini, mau nggak mau harus kodok, mau nggak mau harus nopo, harus kodok. Ini keterangan fikih semacam itu. Oke. Yang kedua, wat tawafu. Tidak boleh orang itu tawaf ketika orang itu dalam kondisi hadas. Karena tawaf itu hukumnya kayak sholat, walaupun boleh ngobrol. Cuma kalau ngomong yang baik. Ada kesamaan? Ada. Sholat harus suci, tawaf juga harus suci. Cuma perbedaannya kalau sholat nggak boleh ngobrol. Sholat kok nyangkruk boleh. Tapi kalau tawaf boleh gremeng, ngomong-ngomong kalian rencangi waktu tawaf itu boleh. Cuma kata syariat Islam, kalau harus berbicara, berbicaralah yang baik, jangan sampai bermaksiat. Nah, tawaf itu ini mesti pembahasan di dalam haji. Kalau dengan umroh atau haji disunnahkan untuk datang ke Masjidil Haram melakukan namanya tawaf karena permulaan datang, namanya qudum. Ya, ada lagi tawaf jenisnya tawaf wada, ketika mau meninggalkan kota haram, perpisahan. Di tengah-tengah itu antara tawaf qudum, tawaf wada, ada jenis namanya tawaf ifadah. Biasanya kalau haji digunakan setelah wukuf di Arafah, lalu kemudian ingin tahallul, harus namanya tawaf ifadah. 3 tawaf ini hukumnya seperti sholat. Yang pertama tawaf ketika mau masuk haram, namanya tawaf qudum. Yang kedua ketika mau meninggalkan Masjidil Haram, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Antara itu namanya tawaf ifadah bagi yang haji, tawaf ifadah. Jenis yang terakhir namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah tidak harus menggunakan pakaian ihram. Saya mau i'tikaf di Masjidil Haram, pakaiannya seperti ini, monggo dengan tawaf. Tawaf sunnah 7 putaran, istirahat, minum, pengen tawaf mana lek, tawaf lagi 7 putaran sampai sepuas kita. Dan itu yang lebih utama ketika kita di Mekah, bukan kok jalan-jalan, melaku-melaku. Kadang-kadang ada orang nunggu haji lama, setelah sampai ke haji dolan ini kono dolan. Perbanyak tawaf, nek Quran di mana-mana bisa. Salat pun juga di mana-mana bisa. Tapi kalau tawaf enggak mungkin bisa kecuali di Masjidil Haram. Enggak ada Pak Ka'bah di Indonesia. Tunggu tiga. Maksudnya kalau di KB. Nah, kecuali kalau untuk sarana belajaran itu bukan tawaf, itu bukan Mekah, bukan Ka'bah. Jadi kalau di Mekah fokus perbanyak tawaf, diperbanyak, karena memang tidak ada ibadah tawaf selain di kota Mekah. Maka anjurannya diperbanyak tawaf. Dan tawaf tidak harus pakai pakaian ihram, kecuali kalau dia mau umroh haji itu pakai pakaian ihram. Tawaf sunnah seperti pakaian biasa tadi. Tawaf sunnah itu semuanya disyaratkan harus dalam kondisi wudu. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Masul mushaf wa hamluhu. Orang yang hadas tidak boleh megang mushaf, apalagi membawa. Kalau tuturake mushaf saumpami nggih. Ampun. Kersane apa? Praktek. Ini namanya mushaf. Ininya mushaf. Apa niki? Talinya mushaf. Nah, niki nek nempel jenenge napa?
sing bersih, gak ada tulisannya mushaf. Kantongi, apa kantongin? Kadang-kadang mushaf punya tas, tas atau tas itu, biasanya pakai kain. Kalau di dalamnya ada mushaf, tidak boleh. Kursi biasanya digunakan tataan. Kalau di atasnya ada mushaf, harus suci. Kecuali kalau tidak ada mushafnya. Jadi mushaf itu tidak hanya yang ada tulisannya Quran, bukan. Segala sesuatu yang dikatakan ini mushaf, semua yang nempel di mushaf namanya mushaf. Tali ini masuk mushaf, sampole masuk mushaf. Apa malah ini? Pokoknya sedanten kertasnya, walaupun nggak ada tulisannya, semuanya masuk mushaf. Pinggir-pinggiran ini ku tafsir. Baik tafsir Jalalain, nah ini ku dipegang nggak apa-apa, dibawa nggak apa-apa. Kenapa? Karena tafsirnya kayak tafsir Jalalain, mungkin pernah dengar. Nah itu kata-kata pengarangnya itu melebihi kata-kata mushaf. Artinya lebih banyak hurufnya daripada mushaf. Paham nggih? Nah, tidak boleh dipegang. Kecuali kalau seandainya ada orang memang malas adem-adem ini